Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Nurul Hikmah dengan NIM 121100047 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Adinda Febriza Ponti dengan NIM 121100046. Di sini kami akan menjelaskan model-model pembelajaran PPKN untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi PKN yang diampu oleh dosen Ibu Mahalastasa Bujubasaf Pipana MPD. Model pembelajaran Direct Introduction atau pembelajaran secara langsung adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif dengan ciri-ciri sebagai berikut. Transformasi dan keterampilan secara langsung, pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu, materi pembelajaran yang telah terstruktur, lingkungan belajar yang telah terstruktur, distruktur oleh guru. Penerapan model pembelajaran langsung dalam pembelajaran PPKN. 1. Guru memperkenalkan konsep atau topik yang akan dipelajari kepada siswa. 2. Guru memberikan instruksi secara langsung dan jelas mengenai materi pembelajaran. Siswa diminta untuk mengikuti instruksi guru dan melakukan tugas atau latihan yang telah disiapkan oleh guru. 3. Guru memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa mengenai hasil kerja mereka. 4. Guru memberikan pengulangan materi dan latihan tambahan bagi siswa yang masih kesulitan memahami materi. 5. Guru memfasilitasi diskusi dan tanya jawab mengenai materi pembelajaran. 6. Guru mengintegrasi model pembelajaran secara langsung dengan model pembelajaran lainnya seperti pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan interaksi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kelebihan dari model pembelajaran Direct Introduction. 1. Dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun yang kecil. 2. Dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat struktur. Ketiga, ceramah merupakan cara yang bermanfaat untuk menyampaikan informasi kepada siswa yang tidak suka membaca atau yang tidak memiliki keterampilan dalam menyusun dan menafsirkan informasi. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran Direct Introduction. 1. Model pembelajaran langsung sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, dan pemahaman. Kedua, siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif. Sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Ketiga, pembelajaran langsung mungkin tidak dapat memberi siswa kesempatan yang cukup untuk memproses dan memahami informasi yang disampaikan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada model pembelajaran mind mapping. Mind mapping berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu mind yang berarti pikiran dan mapping yang berarti pemetaan. Sehingga mind mapping dapat diartikan sebagai pemetaan pikiran atau peta pikiran. Mind mapping adalah teknik mencatat kreatif dalam pemetaan pikiran sebagai suatu manfaat materi pembelajaran yang akan memudahkan siswa belajar. Mind mapping dikategorikan kreatif karena dalam pembuatannya mind mapping membutuhkan pemanfaatan imajinasi dari siswa sesuai dengan tingkat kekreatifan siswa sehingga akan mirip sebuah karya seni. Semakin siswa kreatif, maka akan semakin bagus catatan siswa. Kemudian yang selanjutnya, kelebihan model pembelajaran mind mapping. 1. Dapat mengemukakan pendapat secara bebas. 2. Catatan lebih padat dan jelas. 3. Lebih mudah mencari catatan jika diperlukan. Yang keempat, catatan lebih berfokus pada inti materi. Yang kelima, mudah melihat gambar keseluruhan. Yang keenam, membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Yang ketujuh, memudahkan menambah informasi baru. Yang kedelapan, setiap peta bersifat unik. Dan yang terakhir, memudahkan menambah informasi baru. Kemudian, kekurangan model pembelajaran mind mapping. Yang pertama, hanya peserta didik yang aktif yang terlibat. Yang kedua, tidak sepenuhnya peserta didik yang belajar. Dan yang ketiga, mind mapping peserta didik bervariasi sehingga guru akan kewalahan memeriksa mind mapping peserta didik. Selanjutnya,
Penerapan model pembelajaran mind mapping. Yang pertama, guru memperkenalkan konsep atau topik yang akan dipelajari kepada siswa. Kedua, siswa diminta untuk membuat peta konsep atau mind map yang berisi konsep-konsep atau ide-ide yang terkait dengan materi pembelajaran. Ketiga, siswa dapat menggunakan gambar, simbol, atau kata-kata untuk mengorganisasi informasi secara sistematis dan terstruktur pada mind map. Yang keempat, guru memberikan panduan atau contoh mind map kepada siswa untuk membantu mereka dalam membuat mind mapping. Yang kelima, siswa dapat berdiskusi dengan teman-temannya untuk memperkaya ide-ide yang terdapat pada mind map. Yang keenam, guru memfasilitasi diskusi dan memberikan umpan balik kepada siswa mengenai mind map yang telah mereka buat. Yang ketujuh, siswa dapat menggunakan mind map yang telah mereka buat sebagai alat bantu dalam memahami dan mengingat materi pembelajaran. Yang kedelapan, guru dapat mengintegrasikan mind map dengan model pembelajaran lainnya seperti problem-based learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.